Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Andra Armelia, NIM 190101079, kelas Sistem Informasi 19A3, mata kuliah Manajemen Sains Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan analisis optimalisasi usaha kue pukis dan kue Carabikang dengan program linear metode simplex. Abstrak. Dalam memaksimalkan sebuah laba, maka diperlukan sebuah pengoptimalan bahan baku. Program linear dengan metode simplex merupakan salah satu cara dalam menyelesaikan masalah optimalisasi. Masalah optimalisasi produk Carabikang adalah menentukan keuntungan maksimal dari dua jenis produk yang dihasilkan, yakni kue pukis dan kue Carabikang. Kendala yang dihadapi berupa keterbatasan sumber daya produksi, yakni bahan baku tepung, gula, telur, dan santan. Masalah ini dapat diselesaikan dengan program linear menggunakan metode simplex dengan pemecahan secara manual dan menggunakan program POM-HIM for Windows yang diharapkan diperoleh hasil keuntungan yang maksimum. 1. Pendahuluan. Seiring berkembangnya bisnis dan usaha yang disertai dengan persaingan yang begitu ketat, banyak sekali masalah yang muncul dan mempengaruhi usaha produksi kue berskala kecil yang harus berjuang untuk tetap melaksanakan aktivitas produksi, menjaga kelangsungan dan berkembangnya usaha. Maka diperlukan langkah-langkah yang dapat mengalokasikan bahan baku serta meningkatkan laba. Oleh karena itu, diperlukan suatu usaha menggunakan metode dalam menentukan kombinasi yang tepat dalam produksi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dapat digunakan metode simplex. Menurut Ruminta, yang mendefinisikan program linear atau PL adalah metode optimasi untuk menentukan nilai optimum dari fungsi tujuan pada kondisi pembatasan tertentu. 2. Metode penelitian. Sumber data. Sumber data diperoleh dari pemilik usaha Carabikang yang bernama Syarul Angga Firmansyah dengan lokasi di Jalan Sidomukti, Jati, Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Variabel data. Penelitian ini menggunakan metode data penelitian program linear menggunakan metode simplex sehingga menghasilkan data yang diinginkan. Metode penelitian. 1. Pendahuluan. Data yang digunakan merupakan data dari hasil wawancara dan observasi langsung mengenai bahan baku pembuatan pukis dan Carabikang, biaya upah, keuntungan, tenaga kerja, dan produksi. Dalam metode pemrograman linear, maka dari itu akan digunakan aplikasi POM-HIM untuk membandingkan dengan perhitungan manual. 2. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode simplex, sehingga penelitian ini menekankan pengumpulan fakta dan identifikasi data. Komponen dalam penelitian ini adalah mendeskripsi, menganalisis, dan menafsirkan temuan dalam data yang jelas dan tepat. A. Analisa penelitian. Dalam analisa data ini, data-data yang telah dikumpulkan disederhanakan dalam bentuk tabel, sehingga mudah untuk dibaca, kemudian untuk diinterpretasi. Tahap pertama, melakukan identifikasi jenis dan bahasa literatur dalam daftar pustaka tesis. Hal ini memudahkan penulis untuk menentukan daftar pustaka mana yang dapat atau tidak dapat digunakan untuk proses analisa subjek. Hasil identifikasi sekaligus juga dapat mendapatkan karakteristik dokumen selain subjek, ilmu pengetahuan, serta peningkatan jurnal dan pengarang. Dari hal tersebut dapat menjelaskan secara singkat jenis dan bahasa literatur serta jurnal dan pengarang. Tahap kedua, setiap daftar pustaka dipergunakan dan diklasifikasi berdasarkan judul referensi tersebut. Dari notasi klasifikasi tersebut, dibuat selebaran subjek referensi dengan membuat
presentase, tabel, dan grafik. Analisa subjek melibatkan dua tahap, yakni analisis konseptual dan penerjemahan analisis konseptual. Pertama, dokumen dipelajari untuk menentukan konsep-konsep yang terkandung di dalamnya. Kemudian konsep-konsep tersebut diterjemahkan menggunakan bahasa indeks. B. Penelitian. Permasalahan yang dihadapi cara Banking adalah pengoptimalan sebuah laba produksi. Untuk itu, diperlukan perhitungan dengan program linear dalam menghitung jumlah cara Banking dan cookies yang akan memberikan keuntungan maksimal. Kemudian dibandingkan dengan solusi sebelumnya menggunakan metode simplex. Penentuan jumlah produksi optimal untuk memperoleh pendapatan yang maksimum menggunakan aplikasi model program linear dengan menyelesaikan program dinamik. Penyelesaian masalah dilakukan dengan memecahkan masalah menjadi beberapa submasalah, yang keseluruhannya submasalah akan dioptimasi dengan metode forward. Dengan menggunakan metode tersebut, kita dapat memperoleh hasil yang maksimal. Dengan menetapkan variabel produksi, selanjutnya kita dapat membandingkan dengan metode linear. Permasalahan yang dihadapi adalah saat ini sedang terjadi penurunan penjualan karena biaya pembelian bahan baku dianggap tetap dan tidak mengalami penaikan. Jumlah permintaan per hari kurang optimal. C. Variabel penelitian. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Subagyo mengatakan bahwa variabel penelitian adalah atribut atau sifat nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Variabel penelitian yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah peramalan, perencanaan produksi, perencanaan agregat, dan efisiensi biaya produksi. 3. Hasil dan pembahasan. Produk yang dihasilkan dari cara Banking adalah: pertama, kue cookies dengan disimbolkan X1 dan kue cara Banking yang disimbolkan dengan X2. Secara keseluruhan, formulasi penjualan cara Banking adalah Z sama dengan 2000 X1 plus 2500 X2 dengan kendala 40 X1 plus 50 X2 kurang lebih sama dengan 4000 80 X1 plus 40 X2 kurang lebih sama dengan 3600 20 X1 plus 10 X2 kurang lebih 2800 40 X1 plus 50 X2 kurang lebih 4500 dengan pembatas tanda X1 X2 lebih besar atau sama dengan 0. Perhitungan manual metode simplex meliputi bahan baku tepung, gula, telur, santan, dan keuntungan. Jenis produk yakni kue cookies dan kue cara Banking. Jenis produk kue cookies: tepung 40 gram, gula 80 gram, telur 20 gram, santan 40 gram, keuntungannya 2000. Kue cara Banking: tepung 50 gram, gula 40 gram, telur 10 gram, santan 50 gram, keuntungan 2500 dengan kapasitas tepung 4000 gram, gula 3600 gram, telur 2800 gram, santan 4500 gram. Pertama, iterasi 1 seperti pada gambar atau tabel yang telah saya tampilkan ini. Yang kedua, menentukan kunci atau kolom kunci. Kolom kunci adalah sebuah kolom yang mempunyai koefisiensi pada baris fungsi tujuan Z yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Dalam tabel ini, kolom kunci terdapat
pada X2 yakni minus 2500. Selanjutnya menentukan baris kunci. Baris kunci merupakan nilai indeks yang terkecil atau positif. Pada tabel ini, baris kunci terdapat pada X2 dengan angka 50. Selanjutnya mengubah nilai baris kunci dengan rumus matematika. Nilai baris kunci baru sama dengan nilai baris kunci lama dibagi nilai angka kunci. Lalu nilai baris yang lain sama dengan baris lama dikurangi nilai baris kunci baru dikalikan angka kolom kunci baris. Berikut adalah penghitungan slide 1 sampai dengan 4 serta menghitung nilai Z. Maka akan diperoleh hasil sebagai berikut. Selanjutnya, simulasi POM-QM dapat dilihat pada program linear. Berdasarkan gambar di atas, terdapat X2 yakni 80 merupakan jumlah masing-masing kue yang harus diproduksi agar memperoleh keuntungan maksimal dalam satu hari. Serta dapat dilihat jika keuntungan maksimal yakni 200.000 dalam sehari. Berikut adalah dari hasil rankingnya serta solution list. Berikut adalah hasil dari POM iterasi, hasil dual, hasil graf, kesimpulan. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis optimasi menggunakan model program linear dengan metode simplex, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Hasil analisis menunjukkan penerapan program linear dalam optimasi cara Big-Ranking dapat membantu dalam memaksimalkan keuntungan dari keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Kedua, berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan model program linear dengan metode simplex, keuntungan maksimal yang didapatkan oleh cara Big-Ranking sebesar 200.000 per hari dari kue pukis dan kue cara Big-Ranking yang masing-masing tadi harus dapat menghasilkan sebanyak 80 buah. Selanjutnya, kelima, saran bagi penjual. Karena banyaknya persaingan pada dunia kuliner, maka diharapkan kepada pedagang kue pukis dan cara Big-Ranking untuk lebih meningkatkan kualitas penjualannya dan terus meningkatkan inovasi produksi, serta lebih memperluas informasi pada promosinya. Dalam kondisi harga bahan baku yang tidak stabil, sebaiknya pedagang tetap mempertahankan harganya seperti harga biasa agar tidak kehilangan pelanggan. Bagi konsumen, diharapkan menjadi konsumen yang produktif dalam memilih kuliner yang ada, sehingga menjadikan sebuah peningkatan yang baik bagi para pedagang-pedagang kuliner di Indonesia. Berikut adalah daftar pustaka yang saya ambil untuk membuat jurnal ini. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.